Bumi Cendrawasih terus bergolak. Kelompok kriminal bersenjata kian menebar ancaman. Aparat gugur, warga sipil pun tak luput dari bidikan. Dalam 3 tahun terakhir, tercatat ada puluhan aksi penyerangan kelompok kriminal itu yang menimbulkan jatuhnya korban. Eko, di situ nggak ada perlindungannya, Eko. Itu tuh. Mana tuh? Mana? Ya, kita lihat. Ini. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Rentetan konflik di Papua memicu tanya, apa yang terjadi? Bukankah pusat telah memberikan sejumlah keistimewaan kepada Papua? Tapi mengapa konflik tak lekas berakhir? Jadi tim kajian Papua LIP itu kan melihat ada 4 akar konflik Papua. Yang pertama itu adalah perbedaan perspektif sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Dan ketiga ada kegagalan pembangunan. Kemudian yang keempat adalah ada diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang asli Papua. Bahkan sampai hari ini saya pikir 4 akar konflik tadi itu masih relevan dan masih memang menjadi persoalan utama konflik Papua. Jadi kita menyelesaikan soal-soal pembangunan tapi tidak menyelesaikan soal politik. Menurut saya sih tidak menyelesaikan, tidak akan memberi efek terhadap konflik yang sedang terjadi. Jadi masing-masing kelompok ini mereka sebenarnya tidak mempunyai kesamaan visi atau misi dalam perjuangan mereka. Kepentingannya masing-masing bervariasi. Itu. Nah, tapi lebih kental kepentingannya adalah politik lokal. Itu, persaingan politik. Akar permasalahan di Papua disebut-sebut karena persoalan Pendekatan ekonomi itu boleh-boleh saja ya, tetapi dia hanya menjawab satu persoalan akar konflik di Papua tadi. Kan ada 4 tadi itu, ketidakadilan ekonomi, faktor historis, marginalisasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Nah, dalam konteks itu gitu ya, ada luka di masyarakat Papua yang tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan ekonomi. Nah, luka itu adanya di hati mereka. Luka terhadap pemerintah Indonesia atas eksploitasi sumber daya alam di Papua, luka masyarakat Papua atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, luka masyarakat Papua atas janji pemerintah yang tidak sepenuhnya terpenuhi dalam penyelesaian konflik di
Papua itu. Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres nomor 9, Inpres nomor 9 tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Jika masalah kesejahteraan teridentifikasi sebagai akar persoalan di Papua, lantas apakah penanganan yang ditempuh selama ini telah selaras dengan perbaikan kesejahteraan? Sebab, kendati pembangunan fisik turut digenjot di Papua, tak berarti tidak ada dampak yang timbul di masyarakat. Sebagai contoh, perubahan lingkungan hidup akibat proyek pembangunan pada akhirnya mempengaruhi pola mata pencaharian hingga hubungan sosial di masyarakat. Belum lagi jurang kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang yang kian waktu kian menganga diyakini semakin memperbesar potensi konflik. Ada Undang-Undang Otsus di era reformasi ini, dan Undang-Undang Otsus kalau diselidiki lagi lebih dalam sudah mengakomodir, berupaya untuk menyelesaikan keempat akar konflik Papua tadi. Jadi terkait dengan status sejarah yang berbeda perspektif ini sudah diusulkan misalnya pembentukan KKR. Nah, kemudian terkait dengan pelanggaran HAM juga di dalam Undang-Undang Otsus ada amanah pembentukan KKR gitu ya. Kemudian terkait kegagalan pembangunan kita lihat banyak pasal di dalam Undang-Undang Otsus membahas tentang itu. Dan yang keempat terkait dengan diskriminasi dan marginalisasi juga sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Otsus. Mungkin boleh dikatakan orang Papua itu belum di-Indonesiakan secara utuh. Inilah PR kita sama-sama, di mana kita harus mengindonesiakan orang Papua. Kalau kita tidak berhasil mengindonesiakan orang Papua, itulah soal yang berat yang pasti akan terus berkepanjangan. Tak hanya di lembaga-lembaga penelitian, rupa-rupa kajian penyelesaian masalah Papua juga berserakan di jagat maya. Jika beragam rumusan penyelesaian masalah di Papua itu dinilai tepat, lantas mengapa persoalan di Papua masih saja berkepanjangan? Kajian seperti apa lagi yang harus ditempuh? Saya pikir kita harus evaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi baik itu secara pembangunan, evaluasi pendekatan-pendekatan militer yang dilakukan selama ini, kemudian evaluasi tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat selama ini, apa yang membuat tidak bisa diaplikasikan di sana. Nah, jangan hanya terus memberikan kebijakan satu undang-undang, ada undang-undang Otsus, tapi kemudian dibuat lagi undang-undang nomor 9, di zaman SBY ada undang-undang nomor 5. Jadi seakan-akan regulasi itu bisa menyelesaikan soal, padahal tidak. Kemudian menjadi soal ketika satu, ada parsialitas dalam implementasi Undang-Undang Otsus. Artinya tidak semua yang menjadi amanah di Undang-Undang Otsus dijalankan. Kemudian komitmen besar untuk melakukan penyelesaian 4 akar konflik tadi berbasis Undang-Undang Otsus juga tidak sepenuhnya berjalan gitu ya. Variabelnya banyak ya. Tentu saja ekonomi bukan satu-satunya. Karena kalau kita lihat bicara ekonomi, ya pemerintah sudah berbuat sangat banyak untuk Papua. Ya, kita tidak tahu ya variabel yang menentukan apa, tapi bisa jadi ini ada juga intervensi dari dunia internasional ya, dari beberapa negara-negara yang mendukung gerakan separatis ini ya untuk kepentingan tertentu ya, tapi dipastikan bahwa pemerintah ya akan